Bacaan liturgi Jumat 28 Februari 2025, Hari Biasa Pekan Biasa ke-7. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu. Tetapi dari antara 1000, hanya satu saja menjadi penasehatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percekcokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai, dan harganya tiada terbayar. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan. Hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati. Sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Ketetapan-ketetapanmu akan menjadi sumber sukacitaku. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah, Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.